Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemeliharaan di mata kuliah Predictive Maintenance. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safira Gita Tanyanityas dengan NIM 20191910021 dari program studi manajemen rekayasa angkatan ke-7. Strategi pemeliharaan sendiri adalah aturan keputusan yang menetapkan urutan tindakan yang harus dilakukan berkaitan dengan keadaan operasi sistem manufaktur yang menjadi objeknya. Lalu, dengan kata lain, strategi pemeliharaan sendiri adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mencapai tingkat keandalan dan ketersediaan sistem yang tinggi dengan biaya operasional yang minimal. Lalu tujuan dari strategi pemeliharaan ini sendiri adalah untuk menentukan titik temu antara biaya pemeliharaan sistem dan resiko atau keuntungan finansial dari sistem. Merupakan masalah penting namun kompleks. Untuk elemen-elemen dari strategi pemeliharaan ini, yang pertama yaitu organisasi sumber daya pemeliharaan, yang kedua prosedur pemeliharaan, yang ketiga peralatan dan alat-alat uji, yang keempat seleksi karyawan, pelatihan dan motivasi, yang kelima manual dan petunjuk pemeliharaan, yang keenam penyediaan suku cadang, dan yang terakhir yaitu logistik. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemeliharaan strategi perawatan atau strategi pemeliharaan ini, yang pertama yaitu umur peralatan atau mesin produksi, yang kedua tingkat kapasitas pemakaian mesin, yang ketiga kesiapan suku cadang, yang keempat kemampuan bagian perawatan untuk bekerja cepat, dan yang terakhir yaitu situasi pasar atau kesiapan dananya. Untuk alur dari strategi pemeliharaan ini, yang pertama yaitu perawatan. Lalu di perawatan ini terbagi menjadi dua, menurun ke bawah. Yang pertama itu perawatan yang direncanakan dan yang kedua itu perawatan tak direncanakan. Untuk perawatan yang direncanakan yaitu terbagi lagi menjadi dua, ada perawatan preventif dan perawatan korektif. Lalu untuk perawatan yang tak direncanakan yaitu adalah emergency maintenance. Untuk perawatan preventif terbagi lagi menjadi dua, yaitu cleaning dan shutdown. Untuk cleaning terbagi menjadi dua, ada menurun ke bawah, yaitu inspeksi dan running maintenance. Untuk perawatan korektif terbagi menjadi dua, yaitu shutdown dan breakdown. Lalu untuk breakdown terbagi lagi menurun menjadi dua, yaitu minor overhaul, lalu yang kedua yaitu major overhaul. Lalu untuk strategi pemeliharaan ini sendiri perlu dipilih berdasarkan penilaian risiko dan konsekuensi dari kegagalan atau kerusakan. Pemilihan ini membutuhkan tinjauan secara menyeluruh terhadap total peralatan di pabrik sehingga semua kegagalan teridentifikasi dan akan terdata lalu diketahui dan terdata. Lalu yang kedua yaitu setelah semua jenis kegagalan teridentifikasi, maka konsekuensi untuk setiap kegagalan dapat ditentukan. Ini akan memungkinkan kegagalan untuk diperingkat sesuai dengan dampaknya pada keselamatan dan biaya. Lalu biaya ini dapat berupa output yang hilang atau mungkin biaya perbaikan yang tinggi. Jika pabrik mengalami kegagalan mesin, maka ia memerlukan pemeliharaan agar dapat kembali beroperasi. Ini membutuhkan sumber daya manusia. Nah, tujuan penerapan strategi pemeliharaan adalah mencapai keseimbangan optimal dari semua faktor ini. Lalu, langkah-langkah menentukan strategi pemeliharaan ini yaitu dalam skala pabrik, yang pertama, ketahuilah dulu posisi kita dari perspektif maintenance. Yang pertama kali dilakukan adalah sebelum menentukan strategi pemeliharaan adalah mencari tahu di mana kita berada dalam perjalanan maintenance kita. Cara yang paling jelas untuk memulai tugas ini adalah melalui observasi dan audit di pabrik tersebut. Lalu yang kedua yaitu menentukan kemana tujuan maintenance kita.
Setelah kita melakukan penilaian, maka selanjutnya adalah meninjaunya dengan manajemen dan mendiskusikan area atau peralatan mana yang akan menjadi perhatian utama. Dalam hal ini, mempertimbangkan keselamatan kerja, waktu henti peralatan, biaya perawatan, tenaga kerja, dan tingkat keterampilan teknisi di antara item-item potensial lainnya sangat penting. Lalu yang ketiga yaitu pilih strategi maintenance. Untuk menggunakan rencana, kita harus berkonsultasi dan mengajukan beberapa strategi maintenance yang akan diimplementasikan secara berkala. Jangan terintimidasi oleh gagasan bahwa ada banyak elemen yang mungkin belum kita sentuh. Cukup temukan satu yang paling cocok untuk tujuan organisasi kita. Lalu yang keempat, bangunlah roadmap. Setelah memiliki strategi maintenance, kita bisa memetakan skor penilaian maintenance ke dalam jenis peralatan serta mengidentifikasi area-area mana saja dengan potensi terbesar untuk ditingkatkan. Kita juga akan menentukan kekuatan selama proses tersebut. Lalu yang terakhir, yaitu buat rencana dan jalankan. Sekarang kita sudah tahu di mana posisi kita saat ini. Lalu kemana kita ingin pergi dan peta jalan untuk membawa kita ke sana. Sekarang saatnya untuk mengeksekusi. Gunakan alat segmentasi yang ada yang sudah kita pilih, lalu melacak kemajuan dan memantau indikator dalam CMS. Sekian presentasi dari saya dan penjelasan dari saya terkait strategi pemeliharaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.